Ia sungguhlah kembali, ketemulah di udara. Oh senang sekali. Jangan sampai enggak bisa melihat. Amin. Kenapa enggak bisa melihat? Karena hati yang belum dikuduskan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan datang, melihat Tuhan bertemu di udara, melihat Tuhan sampai kita nanti di Yerusalem baru. Itu berkembang, saudara-saudara. Sebabnya apapun yang terjadi, bergumul terus, setia. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita ada kesempatan beribadah kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, saya mau mengajak kita memperhatikan pembacaan Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Satu lagi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara-saudaraku, ini mata yang melihat ini adalah sangat beruntung dan sangat terberkati, karena ini akan membawa kita kepada melihat Yesus yang datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya apa yang dilihat oleh Yohanes di Patmos bukan lagi Yesus yang dalam keadaan manusia lemah dan boleh masuk dalam kematian, tersalib menanggung dosa. Tetapi Yohanes melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaannya. Inilah saudaraku, mata yang melihat, yang mulai dari awal semakin dipertajam. Itu sebabnya penglihatan yang sungguh-sungguh. Kita sudah mendengar Yesus berkata kepada Nathanael, engkau adalah Israel sejati, dan dia adalah, Nathanael ini tidak ada kepalsuan di dalam dia, dan Tuhan menambahkan apa yang bisa dilihat oleh Nathanael. Dan apa yang kita baca sekarang ini, atau saya mau ajak kita baca bersama-sama Wahyu 1 ayat 7, 1, 2, 3. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia,
dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Satu lagi. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, ini adalah mata yang melihat dari Yohanes, murid Yesus, dan dia melihat di dalam perkembangan. Ini saudara-saudaraku, itu artinya mata yang semakin tajam penglihatannya. Itu di dalam rohani harus terjadi. Kalau dalam jasmani mungkin tidak bisa, saudaraku. Karena kalau sudah lansia, otot menurun, otak juga menurun, tenaga juga menurun, penglihatan juga menurun. Itu jasmani. Tapi rohani beda dengan jasmani. Semakin dia terus mengarahkan kepada Tuhan dan kehendaknya, maka mata itu akan terus semakin jernih sampai nanti mampu melihat Tuhan untuk kita boleh bersama dengan Dia. Karena ada juga di sini melihat Dia, tapi tidak dalam sukacita. Karena nanti ada kehakiman, jadi ada yang kepada hidup yang kekal pada kedatangan Yesus, tapi ada juga kepada penghukuman yang kekal. Saudara-saudaraku, saya boleh melihat wahyu ini umurnya ini sebenarnya bukan jauh dari keempat Injil. Ya, itu sama. Saya mau mengajak kita membaca dulu dari judul Wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi pertama, mata Yohanes sudah bisa melihat. Yohanes 1 Injil, ya, Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di mata dia sudah melihat firman itu menjadi manusia. Ini saudara-saudaraku, dan dalam keempat Injil, Injil Yohanes ini adalah yang sangat lebih meningkat, menonjol. Karena apa?
Tolong ada yang bantu baca Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pemberitaan Yohanes ini, firman itu telah menjadi manusia. Ada apa istimewanya? Tanpa perantara, langsung. Kalau di dalam Injil Matius, Yesus itu menjadi manusia melalui diperanakan. Ini saudaraku. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, tidak. Sebabnya kalau kita ibadah Rabu, ini juga pendalaman saudaraku. Jadi tidak hanya begitu saja. Ya, kalau Minggu mungkin kita nggak dengar begitu ya. Tapi kalau dalam pendalaman ini kita harus perhatikan. Begitu juga Injil Markus. Begitu juga Injil Matius, Markus, Injil Lukas. Ini orang sekolah bilang sinoptis. Injil yang bersamaan 3. Itu semua melalui dilahirkan. Tetapi kalau dalam Injil Yohanes, tidak ada itu. Langsung. Haleluya. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Saudaraku, bagi seseorang firman itu terwujud lama. Tapi ada yang lain, kalau benar-benar mengasihi Tuhan, cepat diterima, tumbuh, bahkan berbuah-buah. Ini saudaraku, jadi langsung. Nah ini ibaratnya udah diterangin sama gembalanya, tapi nggak jadi saudaraku. Itu. Bahkan ada lagi yang melawan, ada lagi yang tidak menghargai. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, firman itu langsung menjadi manusia. Artinya firman itu langsung menjadi perbuatan kita. Ini saudara-saudaraku. Disinilah bentuk-bentuk kerohanian itu. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, ada sama sekali nggak bisa apa-apa. Ini saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya kita lihat dalam Injil Matius itu, kita sudah sering membaca ini. Siapa yang bantu 12? Pasal 13 ayat 12. 13 ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Jadi jangan kita kosong, saudara-saudara. Minimal Tuhan sudah bisa lihat kerinduan kita. Haleluya. Di sekolah itu, kalau ada anak murid belum bel, dia sudah selalu siap di situ. Ini saudaraku. Tapi ada satu lagi murid selalu terlambat. Itu sudah dalam perhatian guru. Di dalam kerohanian juga sudah beda itu. Mana yang rindu, mana yang kurang.
Mana yang sungguh-sungguh? Kalau yang rindu itu, saudaraku, kapan ya? Saya dulu saya ingat untuk hari-hari, ya, karena namanya di desa itu, kita namanya orang desa itu, saudaraku. Jadi guru bilang tanggal segini kita rekreasi jalan ke sana, padahal jalan kaki loh, nggak naik bis. Kalau saya hitung itu dari kampung kami sampai ke Banyuaji berapa kilo jalan kaki, tapi rasanya ingin cepat. Nah, sudah malam-malam, masih jam 11, minum. Nah, baikku persiapan nih. Masih malam nih. Ini besok. Nah, itu saudaraku, saking senangnya kita untuk jalan-jalan. Padahal di tempat itu cuma nyari tebu. Rame pun enggak, sama-sama kampung. Dari kampung kami sama Banyuaji. Cuma di situ kampung itu terkenal banyak nanam tebu, dan tebunya juga enak, saudaraku, tidak kayak tebu di sini manis. Jadi untuk ingin hari itu sampai malam-malamnya itu sudah pingin rasanya malam ini diputar biar cepat. Itu namanya kerinduan. Betul, saudaraku? Itu kerinduan. Amin. Nah, ini mau kebaktian, sudah mau kebaktian aja belum siap-siap. Belum mandi, belum apa. Padahal kita mau bertemu Tuhan. Haleluya. Jadi kerinduan itu udah ada di situ, udah kelihatan. Tabiat seseorang itu juga termasuk awal kita bisa dipertajam oleh Tuhan. Karena tinggal meningkatkan. Tapi kalau di situ saja belum, pendidikan untuk itu masih lama lagi. Ini saudaraku, jadi dalam kerinduannya juga sudah ada awal yang baik. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sedikitnya tunjukkanlah kerinduan ini, biar Tuhan semakin tambahkan. Berkat-berkatnya gampang ngerti, ya. Nanti Tuhan buka jalan, wah ketemu ini, klop dah semuanya. Ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau kepada Tuhan itu kita kurang rindu, bagaimana saudaraku? Ya hanya dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, kadang sudah berhasil tapi bocor. Pernah dengar kantong yang bolong? Bisa, saudaraku. Sudah berhasil, bolong lagi. Kembali lagi ke nol. Tapi kalau berkat yang dari Tuhan, nggak pakai bolong-bolong, saudaraku. Kita nikmati. Karena itu sudah Tuhan kasih untuk kita nikmati. Tuhan ikut campur. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Apalagi nanti kalau sudah meningkat seperti apa yang dilihat oleh Yohanes, firman itu tanpa perantara cepat menjadi manusia. Beda dengan dalam Injil Matius, harus melalui Maria, seorang perawan yang dipakai oleh Tuhan. Begitu dalam Injil Markus, juga begitu dalam Injil Lukas. Tapi kalau dalam Injil Yohanes tidak, nggak pakai perantara, cepat. Nah, jadi hendaklah kita juga cepat untuk bertindak, cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Ini banyak omongnya yang cepat. Ya, saudara-saudaraku, ini kita pembentukan rohani, ya. Bukan marah-marah, saudaraku.
tapi penyampaiannya ramah-ramah, ketawa-ketawa. Ya, jadi bukan marah-marah, saudaraku, biar kita dibentuk oleh Tuhan. Karena sudah ada firman, tapi kita kalau belum mengerti, nah perantara ini nanti yang dimarahin, saudaraku. Ya kalau kita bisa sudah langsung, wah itu luar biasa itu. Ya tapi kalau nggak bisa langsung pun, ya pakai perantara. Perantara itu adalah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu, saudaraku, untuk sekarang. Kalau dulu ya memang Maria dipakai Tuhan. Tapi kalau Yohanes langsung firman itu menjadi manusia. Udah dibaca dari ayat 14. Kalau belum, baca dulu biar paham apa yang saya maksud. Nanti jangan apa saya baca. Karena 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini tidak ada yang memperanakan. Beda dengan Matius 1. Coba mulai 21 lah, biar banyak tak apa-apa. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya. Kadang saudaraku, untuk menerima itu pun orang tidak mau. Sama dengan Yesus mau lahir itu. Akhirnya karena orang tidak mau menerima, Yesus lahir di mana? Kandang. Itulah yang menerima. Orang-orang yang bukan apa-apa. Menunjukkan orang-orang yang susah juga, saudara-saudara. Ya. Sebenarnya orang-orang pangkat-pangkat, orang-orang kaya-kaya susah, saudara ibu, menerima firman. Dia pikir nanti enak aja tuh, udah cari duit, bisa-bisa macam-macam artinya itu. Sebabnya kita ini harus meningkat dari 3 Injil itu, bukan satu yang terutama, bukan itu maksudnya, tapi itu menunjukkan ada kecepatan langsung. Haleluya. Firman itu menjadi manusia. Tidak pakai dilahirkan. Ada semua artinya. Alkitab itu bukan asal-asal. Cuma kan kepada orang belum dibuka rahasianya. Tapi firman Tuhan kepadamu diberikan pengertian yang sampai dalam sekali, tapi kepada orang lain diberikan sebagai perumpamaan. Nah ini saudaraku, Markus pasal 4. Ayat yang kedua. Ya boleh, ini Alkitab saya susah bukan. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Iya. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Ini itu sebabnya, saudaraku, setidaknya kalau tidak bisa firman itu langsung menjadi daging bagi kita, hidup kita. Iya, mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh di dalam penyampaian. Nah, tapi ada yang istimewa juga. Firman itu langsung menjadi kehidupan, saudara. Luar biasa itu. Tapi makanya itu cuma 1 Injil, 3 Injil,
melalui dilahirkan. Jadi semua itu ada artinya, saudaraku. Jadi yang cepat itu, wow, kadang seperti kilat cepatnya, saudaraku. Itu yang benar-benar rindu. Semoga kita meningkat kerinduannya. Itu sebabnya pertama sekali Yohanes melihat di situ, baru nanti matanya itu melihat Yesus yang datang dalam kemuliaan, walaupun baru melalui wahyu penglihatan. Tapi ini nanti berujung kedatangan Yesus secara langsung untuk nanti bersama dengan umatnya dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya, saudaraku. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi itu yang sudah terlatih, saudaraku. Dalam kerajaan 1000 tahun itu yang terlatih itu. Bukan sembarangan. Semuanya kita jangan Kristen ikut-ikutan. Haleluya. Jangan Kristen sembarangan. Jangan Kristen asal-asalan. Harus melebihi dari militer, saudaraku. Karena militer itu masih di bumi. Tapi kalau kita udah masuk langsung dalam Yesus sendiri panglima tertinggi. Haleluya. Itu sebabnya kita sepanjang masa, sepanjang hidup kita cari terus, beribadah terus. Haleluya. Mungkin yang lain bingung, kenapa saya harus beribadah terus-terus tiap hari? Ya janganlah tiap hari. Kalau kita kan ya sini yang memang sudah mulai mengarah ke situ. Kalau ibu-ibu ya Rabu ya, Kamis juga 2 kali sebulan, ingat juga, Sabtu juga, Minggu juga. Ini sudah lebih banyak karena dari separuh ya. Jadi ibu-ibu jadi berapa kali? Oh, baru 3 kali ya. Oh, 4 ya. Wah, udah lebih separuh. Ini dalam seminggu kan 7 hari. Ya. Jangan kita pikir kenapa itu. Itu semua mempertajam penglihatan kita. Penglihatan rohani. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat dia. Ini mata yang terlatih melihat untuk bersama Tuhan. Mata yang tidak terlatih melihat Tuhan tapi mengusir dia, enyahlah ke dalam kegelapan yang kekal selama-lamanya. Semoga itu tidak terjadi bagi kita. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun benar-benar indah, saudaraku. Dan habis 1000 tahun itu nanti iblis dilepaskan, dia datang mengacau, tapi anak Tuhan naik bersama Yesus ke Yerusalem baru. Haleluya, bukan naik ke surga lagi. Situ. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu kita dapat dari penglihatan Yohanes. Ya. Mulai dia melihat firman yang menjadi manusia. Karena ini sejalan dalam umur Yohanes. Injil juga sewaktu umur Yohanes, kitab Wahyu juga bukan sesudah dia mati, tapi waktu dia masih hidup. Haleluya, saudaraku. Iya, ini. Jadi sebenarnya Injil Yohanes dengan Wahyu ini, saya boleh katakan di umurnya Yohanes berarti sama juga ini. Ya, umurnya Wahyu dengan
Yohanes, Injil Yohanes. Tapi orang ada yang berkata, jangan baca kitab Wahyu. Nah, ini yang belum terbuka. Masih buta. Dan diajari orang buta. Jangan baca. Banyak yang begitu. Tapi kalau kita setiap kebaktian, saya rasa selalu ada juga kitab Wahyu. Haleluya. Karena sudah penglihatannya ke sana. Dan harus sampai begitu. Ya, dan banyak juga orang Kristen belum mau melihat, termasuk pendeta-pendeta. Ya. Sebab kalau koridornya hanya untuk di dunia ini, nggak usah kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini untuk Yerusalem baru dan yang akan datang. Ini saudara-saudaraku. Tapi bagi anak Tuhan, ini adalah sangat lengkap. Saya perhatikan bagaimana gereja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pasal 2, pasal 3 koreksi kepada jemaat-jemaat. Pasal 1 melihat Yesus dengan jelas. Pasal 2, pasal 3 koreksi kepada jemaat-jemaat. Pasal yang keempat itu tentang bagaimana suasana susunan surga. Ya, tapi nanti untuk kita selanjutnya disebut Yerusalem baru. Karena saya lihat kalau perjanjian lama Elia naik ke surga. Tapi kalau dalam perjanjian baru saya nggak lihat lagi orang mati masuk ke surga. Tapi Yesus menerangkan kepada yang di sebelah salib itu, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Di mana? Firdaus apa? Oh ya, Firdaus, begitu. Nah, Abraham dengan Lazarus di mana? Pangkuan Abraham. Oh iya. Jadi orang kaya dengan Lazarus di pangkuan Abraham. Itu yang sesungguhnya. Habis itu saya nggak lihat lagi ke surga, saudaraku. Jadi nanti kita ya menanti Tuhan ya di situ antara dua itu. Pangkuan Abraham atau Firdaus. Ya dari situ kita nanti masuk kembali lagi ke bumi bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu saudara-saudaraku, 1000 tahun lama itu. Nah, kita di bumi ini, saya cerita-cerita sama orang, umur berapa Pak? 80. Masa iya? Lah kenapa nggak percaya? Masih kuat Bapak kelihatannya. Ya syukur, pikir saya. Ya, ini 80 tahun kayaknya kayak gimana lah, segala macam sudah pengalaman. Ya, bagaimana? Padahal semua sudah rontok. Ya kalau rontok, ya urus pakai makanan. Soalnya otot kan turun, otak turun, jadi harus makan yang bergizi. Nah ini nggak mau, cuma sayur cabai. Mau kita jadi harus diimbangi dong. Begitu yang baik. Jadi rohani kita ini harus benar-benar tidak seperti jasmani ini yang merosot. Semakin merosot. Oh, diperkirakan 40 tahun aja sudah mulai merosot kok. Makanya atlet-atlet udah tertentu yang 40 tahun. Ya, lagi yang 50 tahun. Nah, udah 60 udah merosot banyak. Ini saudaraku.
terus berkurang. Tapi rohani kita, apapun yang terjadi, jangan berkurang. Haleluya, saudara-saudara. Ini yang saya perhatikan. Bagi orang yang berpunya, semakin Tuhan tambahkan. Ya, jadi berusaha terus. Pohon yang selalu berbuah tetap dirawat oleh yang punya. Tapi kalau pohon yang sudah tidak berbuah dirawat apa dia apa? Dia sudah ditebang. Ini saudaraku. Jadi kita kalau tetap masih mau dipakai Tuhan, terus dirawat oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kitab Wahyu ini adalah perkembangan dalam pandangan Yohanes, murid Yesus yang dikasihi, sehingga dia bisa melihat ya Yesus. Dalam ayat 10 pasal 1, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah. Nah, jadi tetap yang kamu lihat. Karena itu dalam pertambahan yang terus. Dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Supaya jemaat ini juga terbuka mata yang melihat, mata rohani. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah, ini melihat lagi kepadaku, 7 kaki tian dari emas, dan di tengah kaki tian itu ada seorang serupa anak manusia. Nah, ini yang dilihat ini berpakaian juga yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini menunjukkan kemuliaan Yesus. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Ini benar-benar putih sekali, itu namanya putih mentah. Bukan mentah ya, mentah. Jadi itu benar-benar putih. Nah, itu kesucian Tuhan. Nah, ini semoga kita semua juga ke situ. Karena kesucian hidup adalah mata yang melihat. Berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah Tuhan. Baca dulu lah Matius 5:8 biar enggak salah. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Iya. Jadi kalau hati kita suci, kita melihat Allah. Yesus juga adalah Tuhan. Ya, makanya di sini sudah datang di dalam kemuliaan, karena dia berhubungan dengan manusia. Kita nanti bertemu dengan Bapa Surgawi itu di mana? Di Yerusalem baru. Kalau Yesus bersama manusia naik ke Yerusalem baru, ketemu di situ, Allah turun dari surga bersama dengan Yerusalem baru. Itulah tempat Allah bersama-sama dengan manusia atau dengan umatnya. Haleluya. Jadi di situ kita nanti ketemuan di situ. Wih, luar biasa itu.
Kalau ada orang yang berkata, kau siapa guru, mana gerejamu? Lah, Alkitab. Baca dulu. Wahyu pasal 21 mulai 1 sampai 3 dengan jelas ya begitu. Ayat 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah, kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Terus Turun dari sorga. turun dari sorga. Jadi bukan di sorga, turun dari situ. Jadi di situ tadi. Ya, makanya kita tidak mengerti kuasa Tuhan itu kan heran. Kan sering sekali kalau di Manado itu ada jual rumah sudah lengkap. Nah, tapi nanti masih dirakit lagi. Itu saudaraku ada yang begitu. Tapi kalau di Yerusalem baru Tuhan sudah lengkapi semua. Terus Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Iya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Iya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Amin, saudaraku. Pegang ini nanti kalau karena di kupingnya rasa beda, mungkin belum pernah. Apa kau apa-apaan? Kok beda aja kamu? Nah, ini pegang ini. Nah, kalau mereka nggak mau pegang Alkitab, ya urusan mereka. Tapi kita ini semua harus ada tertulis. Ini saudaraku. Dan kalau ada tertulis, bunyi. Jangan dibuang, jangan diabaikan, jangan ikut-ikutan orang. Ini saudaraku. Jadi lengkap sekali. Saudara-saudaraku, semua ini adalah perkembangan. Sebabnya ketujuh jemaat itu harus dikoreksi terlebih dahulu. Kepada kita sekarang, firman Tuhan itu tidak selalu mengiming-iming, menyenangkan, tapi banyak yang memotong. Makanya kadang saya dengar, ya, untuk menyembuhkan itu kadang harus pakai pisau, operasi, ya. Ya kalau kuat saudaraku, ya hidup terus. Sebabnya bagi kita jangan takut. Karena kalau kita lihat Wahyu 1, kita mau baca dulu. Wahyu 1. Wahyu 1 inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya, apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan
menjadi imam-imam Allah, Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah baca 7, 8, 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu. Ini kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh kemenangan Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi saudaraku, mendapatkan ini semua seandainya pun harus terjadi kesusahan, jangan mundur saudaraku, karena firman Tuhan ini disampaikan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jangan takut kesusahan, saudaraku. Amin. Nah, semua bentuk kesusahan, ya jangan takut. Semua itu proses, Tuhan yang ngatur. Nah, tidak boleh kita yang ngatur. Kalau kita berpisah, kita masih hidup, yang lain sudah dipanggil Tuhan. Jangan susah. Jangan kita yang sok ngatur. Tidak boleh. Semua yang Tuhan buat itu kita syukuri. Tapi bukan syukuri, matilah kau. Kabusin. Begitu, saudara. Tapi artinya bukan kita yang nentuin, Tuhan yang nentuin. Jadi tetap kita tidak boleh susah, tapi dalam arti mensyukuri. Jadi kalaupun itu rasa kesusahan, tapi tetap bisa bersyukur dalam segala perkara. Dalam kerajaan, nah inilah kita ini masuk dalam kerajaan Tuhan, saudaraku. Jadi sebelum Yesus, sebelum apapun di bumi ini, kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan di surga saja. Memang dari situ awalnya. Tapi di bumi ini juga kerajaan surga sudah ditegakkan. Yang menegakkan siapa? Yesus. Mulai dari ya menebus dosa dan ya mati tersalib, saudaraku, menebus dosa. Jadi kalau kita sudah terima dia, kita sudah masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita belum di surga ataupun belum di Yerusalem baru. Masih biasa kita di bumi ini. Tapi kita ini semua adalah anak-anak kerajaan surga. Kalau benar-benar kita sudah menerima Yesus, kita sudah selalu belajar. Kalau kita sudah masuk dalam 3 pintu ini, kalau pintu gerbang ini, ya lubangnya itu ada 3 itu. Nah, ini 1, 2, 3 itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah itu. Jadi kalau yang bulat-bulat itu tunjuk dulu bukan 1, 2, 3, 4. Itu Injil Matius dari sono, dari kiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi lubangnya itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, sesudah kita masuk di situ, itu sudah masuk dalam kerajaan surga. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi biarpun di bumi ini kita sudah anak-anak terang. Haleluya. Tapi kalau nggak mau, seperti tadi, nggak mau meningkat, nggak mau firman itu menjadi perilaku kita, itu artinya jadi hidup, jadi daging bagi kita, yang nggak bisa apa-apa. Tapi nanti kalau itu ada, saudaraku, maka 7 jemaat itu dikoreksi, dipersiapkan, dan itu nanti bertemu dengan Yesus
pertama setelah kita diangkat. Nah, diangkat. Ada orang juga pendeta bilang ke surga. Belum. Itu Alkitab berkata, coba baca dulu 1 Tesalonika 4 biar enggak salah. 16-17. Sebab ayat 16-17, sebab Ya. pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Saya dengar YouTube ada pendeta besar pengangkatan itu katanya gereja diangkat ke surga. Tidak. Tuhan Yesus turun dulu. Ada tadi Yesus turun? Ada enggak? Maka Tuhan sendiri akan turun. Iya. Baru gereja naik. Ketemulah di udara. Oh senang sekali. Ini jangan salah-salah. Mau pendeta jangan salah-salah. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Doa ada itu. Seperti Tuhan sudah kata, asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Ketemulah di udara. Oh senang sekali. Jangan sampai nggak bisa melihat. Amin. Kenapa nggak bisa melihat? Karena hati yang belum dikuduskan. Matius 5 ayat 8, berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan datang, melihat Tuhan bertemu di udara, melihat Tuhan sampai kita nanti di Yerusalem baru. Itu berkembang, saudara-saudara. Sebabnya apapun yang terjadi, bergumul terus, setia. Asalku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Ketemulah di udara. Oh senang. Karena sudah bisa, mari kita dalam doa kita akan nyanyikan ini.